Kembali lagi di podcast Musuh Masyarakat bersama Tretan Muslim dan Coki Pardede. Terutama ada Coki Pardede di sini adalah musuh masyarakat Wuhan. Waduh. Karena virus corona kemarin. Sudah saya sensor-sensor, sudah saya redam-redam. Begini, kita dulu bikin konten musuh masyarakat, kita menganggap ya udah kita bikin konten aja. Lucu banget. Yang jadi musuh masyarakat biar kontennya aja. Ternyata Coki terlalu mendalami peran menjadi musuh masyarakat dan dia real musuh masyarakat. Tapi udah banyak kabar baik. Jadi setelah pada saat kita tapping podcast ini, Yoi. terakhir kali gue lihat udah 58 orang lah, baru 58 orang yang meninggal di Cina. Kok itu membaik gimana maksudnya? Tidak menderita lagi. Waduh. Pilih mana? Bukan yang membaik itu. Kok kabar baik orang meninggal Coki ya Allah. Mohon maaf ya teman-teman ya, Coki memang Enggak, daripada belum ada obat yang ditemukan, mungkin kedamaian abadi adalah sesuatu yang lebih baik buat mereka. Itu gitu udah loh. standar ente kabar baik tuh itu ya. Ya namanya kabar baik Coki, orang sembuh, obat ditemukan, dan orang Indonesia dipulangkan, itu baru kabar baik. Tapi udah dipulangkan kok. Dan dari Amerika sendiri katanya cuma perlu waktu 2 atau 3 bulan lah untuk menemukan serumnya. Jadi pasti udah. Dan katanya di berita beberapa ya ada yang bisa sembuh. Iya, ada yang beberapa sembuh. Berarti maksudnya bersyukur lah. Ada Bersyukur. Nah itu baru kabar baik Coki. Ada lagi yang kabar baik Pak. Gara-gara virus corona ini, game Plague Inc. Tau gak lo Plague Inc? Plague Inc tuh. Iya, Plague Inc itu diskon. Sumpah gue gak bohong. Di Steam game itu diskon. Tau kan Plague Inc itu yang kita bikin penyakit terus nyebarin ke seluruh itu. Kenapa tiba-tiba diskon? Kayaknya gak laku Pak. Ya iyalah Cok, terlalu dark itu game Cok. Tapi kalau lo mau merasakan ambience yang lebih cocok, main sekarang tuh game. Udah gak usah dilanjutin. Kenapa? Enggak, yang ada kabar bahagia nih. Ini nggak tahu kabar bahagia apa enggak. Ini pimpinan Sunda Empire sudah masuk polisi Coki. Gue sih makanya buat kalian yang request bahas Sunda Empire, kita nggak mau bahas karena udah banyak yang bahas dan pimpinannya udah ditangkap. betul. Dan menurut gue gimana ya? Nggak setuju aku kalau ditangkap. Nggak setuju sih gue. Kecuali dia, aku nggak baca detail ya. Kecuali dia kriminal, kayak yang Ratu Misalnya Agung Sejagat. Ada penipuan atau apa gitu. Ya, Ratu Agung Sejagat tuh kan dia nipu, katanya suruh sumbang. Betul. Ternyata ditipu. Betul. Kalau itu ada penipuannya ditangkap. Kalau cuma orang mengaku biarin aja. Katanya sih dia salah satunya meresahkan masyarakat Pak, katanya Pak. Nah itu dia, itu tapi meresahkan masyarakat itu kan definisinya luas banget Pak. Coki juga meresahkan masyarakat. Kalau ngomong-ngomong siapa yang lebih meresahkan, Coki lebih parah dari Sunda Empire. Cuma tinggal pakai baret biru aja ente Coki. Udah mirip. Aduh anjir. Enggak, soalnya tapi menurut gue ya masyarakat resah. Tapi masa kayak gitu resah sih, gue bingung dah. Resah itu misalnya dia menganjurkan penjarahan massal. Nah, itu lo boleh resah. Ya. Atau misalnya menganjurkan pembakaran massal. Perpecahan misalnya ya. Iya, tapi masa cuma ada orang ngomong kami bisa mengendalikan nuklir. Masa Hiburan, sih kalau gitu? gue hiburan itu the real hiburan tuh ya Sunda Empire kalau bagi kita ya. Tapi sejak muncul banyak ya kerajaan-kerajaan lain ya? Sejagat itu Coki. Iya. Terus juga Sunda Empire nih di Depok nih ada Kerajaan Warteg Bahagia. Apa kerajaan warteg bahagia? Apa ini serius? Ini justru baik nih kayaknya nih. Apa? Ini kan yang aneh-aneh memang sering dari kota Depok ya Coki, kota Anda. Kerajaan Warteg Bahagia muncul di Depok. Markas kerajaan tersebut berada di Jalan RTM. Oh, ini kayaknya bagi-bagi nih, Bro. Oh, ini malah bagus, Coki. Oh, apa dia? Ia menyebut berkumpul beberapa pelaku usaha kuliner yang akan menyuguhkan aneka makanan dengan harga terjangkau. Nah, ini baru bagus. Kerajaan yang tumben ada yang bagus dari kota Anda ya. Iya. Begitu dari kasih makanan harga terjangkau, tiba-tiba yang punya warteg bilang, saya adalah jenderal PBB. Tetap aja delusi. Ya udah. Tapi kalau kata gue nih kerajaan-kerajaan ini pengalian isu loh, Slim. Dari apa?
dari yang nggak tahu sih, dari kasus-kasus yang korupsi. Biasa dan kasus lain-lain. korupsi. Iya, biasa nggak, kasus soalnya HAM. tiba-tiba semuanya, Pak. Tiba-tiba Serta, ya? semuanya pada saat yang bersamaan semuanya langsung ada kerajaan ini, kerajaan ini. Dan diekspos media itu. Dan diekspos media. Rese. Menurut lo yang salah sih medianya sih, kata gue sih. Media. TV One, Anda bersalah. Iya. Anda bersalah membuat masyarakat resah sama Sunda Empire. TV One yang ditangkap. Iya, harusnya. Serius, Pak. Bener, Pak. Iya, kalau nggak ada ILC yang ngasih panggung. Awalnya mungkin cuma orang-orang di Instagram yang resah, orang-orang YouTube. Begitu masuk ILC kan orang seluruh Indonesia. Jadi ya, tapi tetap kami tidak setuju kalau ditangkap. Betul. Kalau tidak berbuat kriminal. Karena Iya, kita iya, menganggap iya. Sunda Empire adalah hiburan. Hiburan itu setara dengan pasien di rumah sakit jiwa lo yang di tubuh saya ada iya. naga. Iya, iya. Itu Iya, waham, bro. Waham, bro. Waham, bro. Ngerasa dia pimpinan ini, Terus dia tuh pimpinan lu ini. kebayang gak sih waktu di kantor polisi tuh waktu ngetik reportnya tuh gimana anjir? Apa Oh, iya, bener. argumen Bapak? Jadi saya ini ada Ya polisi itu ini, polisi ini. British. Amerika, B British, C Kanada. Gimana ya nginterogasi orang gitu ya? Pengen kita ketemu sebenarnya aslinya begitu nggak? Ya? Kita suruh debat sama Dustin. Ya kan? Aduh lucu. Dustin juga meresahkan masyarakat, Pak. Ya memang Dustin itu Sunda Empire dah. Ciledug Empire dah. Anyway, Pak, seperti biasa kayaknya kita udah sampai di penghujung season 1 sih. Yoi, jadi kita bagi season ya. Kita akan bagi per season karena kita juga pengen istirahat dulu, mengumpulkan ide-ide lagi kira-kira apa yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Ya, karena memang jujur ya mencari topik di musuh masyarakat nih agak tricky. Karena Betul. kita pengen kalau mau kejam-kejaman mah pikiran Coki sudah kejam sekali. Coki pengen salah satu tema musuh masyarakat itu adalah nih serius nih temanya adalah orang meninggal nggak usah dikubur katanya. Ya Allah, itu mah ya saya tak ya. Itu loh, bro. Padahal jadi di grup lo bercanda kan kecil. Iya, Coki kan usulnya serem-serem. Ini. Wah. Saya bercanda. Ya udah, Cok. Sekalian aja, Cok, tema musuh masyarakat orang meninggal nggak usah dikubur. Coki balas, wah bagus nih. Wah, bayangkan kita mikir Coki mah nggak ada batas sudah sekarang. Break terus. Enggak, gue kira itu beneran anjir. Ya enggak lah, Cok. Itu mah bukan konten musuh masyarakat orang meninggal nggak usah dikubur. Itu mah pendosa di kampung itu, bro. Itu mah Dukun di kampung loh yang iya biasanya kan kalau kita kriminal nggak mau dikubur di kampung nggak boleh ya. diusir teroris tuh biasanya. Jangan dikubur di kampung. Sama Coki diiyain. Jadi kita akan break beberapa episode ya, beberapa minggu. Lu lucu loh orang meninggal nggak usah dikubur lu. Saya ngomongnya aja masih bercanda loh tadi. Ya udah Coki. Langsung di penghujung season ini apa nih tema kita nih? Tema kita kali ini adalah orang miskin tidak boleh berkembang biak. Kasian ya orang miskin ya. Kemarin gak usah dibantu, sekarang gak boleh berkembang biak. Tapi aku gak setuju sekarang, bro. Hah? Biasa kan kita agak sependapat nih. Betul. Ya kan, kecuali yang pesugihan tuh kita sampai sekarang saya masih gak terima pesugihan. Oke. Sekarang temanya ini dari Coki ya. Ya. Coba ulang suara Anda. Ini muslim, silakan Coki ngomong. Temanya adalah orang miskin tidak boleh berkembang biak. Nah, ini saya gak setuju. Karena kan berkembang biak hak semua orang, bro. Enggak dong, Pak. Memang berkembang biak itu hak semua orang. Ya. Tapi sekarang harus selektif siapa aja yang berhak berkembang biak menurut gua. Kenapa orang miskin gak boleh berkembang biak? Loh. Karena gini Pak, menurut gua. Orang miskin sendiri itu aja itu masalah. Ya. Iya dong. Ya makanya dia punya anak buat hiburan, Lo bro. masalah baru. Iya, karena dia mau wariskan kemiskinan ya. Gini dulu dengar. Orang miskin itu aja keadaan kemiskinan dia itu kan udah masalah. Ya. Ya solusinya bukan buat masalah baru dong. Masa dia bikin masalah baru junior? Ya. Loh bener. Bener. Kalau mau orang miskin boleh berkembang biak setelah dia keluar dari kemiskinannya. Oh. Itu baru menurut gue masih mending. Berarti kalau miskin gak boleh punya anak?
Lebih baik jangan. Udah nggak punya anak. Iyalah. Terus apa namanya? Nih true story, Pak. Nggak boleh dibantu. Sekalian aja orang miskin nggak usah dikubur. Kasihan orang miskin, bro. Nih, gua ini true story. Ya. Gua pernah ke daerah Kumuh. Oke, ini daerah kumuhnya nih yang kumuh parah banget, Pak. Kumuh parah. Yang rumah kerdus-kerdus, tau gak lu? Benar. Yang rumah kerdus, terus Ya, dicampur sama terpal-terpal pecel lele. Oh. Yang kombinasi gitu, yang deket-deket Yang sampah-sampah. anak-anaknya tidur di Indomie. Betul. Bapaknya di Pop Mie gitu dipisah-pisah. Kardus, tidur di kardus soalnya, bro. Ya pokoknya yang kayak gitu. Jadi mereka tuh ada keluarga di situ. Anaknya tuh nggak berapa, Pak? Berapa? 3, 4. Ngerti nggak lo maksud gue? Oh. Gua ya, kalau gua nih sebagai gua nih, misalnya gua miskin dan gua tinggal di kerdus-kerdus gitu, cukup yang menderita gua aja sih. Cukup Ya. yang menderita karena buat gua ya, kalau gua egois nih, tapi aku kan pengen memomong bayi. Terus gua punya bayi, terus bayinya juga jadi menderita juga. Itu sebenarnya egois, Pak. Menyiksa bayi. Loh, kita jahat sebenarnya, Pak. Oh. Karena kan sebenarnya pada saat lu sudah melahirkan jiwa baru di dunia, dia tuh harusnya dapat kesempatan untuk ya jadi manusia seutuhnya gitu. Iya, mungkin ini gambling, Joki. Ah. Kan ada sebuah kepercayaan, banyak anak banyak rezeki. Betul. Dulu kayaknya sih. Dulu doang. Tapi itu sebenarnya berhubungan, Pak. Banyak anak banyak rezeki itu kalau bekerja keras. Betul. Kalau masih miskin banyak anak banyak masalah malah ya. Iya, maksud gua itu pertama. Terus yang kan kita undang-undang kita kan gelandangan dan orang-orang yang tidak mampu dipelihara oleh negara. Bener kan, lo tahu kan? Gua Tahu, lupa tahu. di ayat berapa gitu. Maksud gua tuh sekarang aja negara tuh memelihara yang orang miskin yang saat ini itu tuh masih belum maksimal. Oh. Jadi solusinya ya ibaratnya kalau ada satu kelas pengurusannya belum baik, solusinya muridnya jangan ditambah lah. Muridnya dibagusin dulu, baru nanti kalau udah oke baru ditambah menurut gua. Oh, jadi lebih gampang ngontrolnya ya. Betul, Pak. Ya. Nah, tapi maksud gua kita harus setuju juga bahwa memang bersenggama atau berhubungan seks itu hak semua orang. Hak semua orang. Masa orang miskin Tetap boleh. udah nggak boleh punya anak, udah nggak dibantu, udah nggak dikubur. Masa nggak boleh cerut? Boleh. Kalau menurut gua orang miskin boleh. Tapi nggak boleh punya anak. Tapi menurut gua kan kalau kita kasih edukasi tentang kondom kan nggak nyampe tuh. Gak nyampe tuh biasanya, Pak. Edukasi aja kan mereka gak punya kan biasanya kan. Jadi kalau kita mau ngajarin kayak Pak, jadi caranya kan susah tuh. Jadi menurut gue lebih baik daripada kita capek ngomong, orang-orang yang tidak mampu ini, kalau kita lihat dia tidak punya potensi untuk keluar dari kemiskinannya, Ya. kita vasektomi aja. Oh. Dibikin steril. Jadi dia tetap bisa menikmati kesenangan berhubungan seks, tapi gak punya anak. Win-win solution. Bener, Pak. Tetap merugikan bagi orang Tidak miskin. merugikan. Sekali lagi aku bilang orang miskin hiburannya tuh ya anaknya, Joki. Loh, kasih Tamagotchi. Masa lahir Tamagotchi. Loh, kalau dia cuma pengen punya feeling untuk merawat sesuatu, main po aja main po. atau Tahu kasih nggak? kaktus, Pak. Kasih Ya kaktus, Allah. cuman kasih air doang, kagak perlu ada beli makanan, Ya, gak perlu apa. ya kaktus nggak bisa, mata genitnya mana kaktus? Kaktus mata genit dong kaktus. Gak masuk akal. Wah, pokoknya aku yang gak setuju yang pendapat ente yang ini. Karena dibilangin, tetap hak orang miskin tuh masih boleh punya anak, bro. Pak, menurut gua ya, Pak, angka kemiskinan, lo tahu nggak angka kemiskinan di Indonesia bertambah tuh karena apa? Diwariskan, Pak. Karena punya anak ya. Karena warisan, Pak. Bener deh, serius deh, Pak. Enggak, ini kan daripada kita berdebat. Sedikit orang yang tadinya kaya jadi miskin itu menambah kemiskinan sedikit. Itu biasanya karena diwariskan. Karena warisan ya. Karena warisan, Pak. Enggak, mending kita telepon aja teman ente. Oh iya, itu temanku juga nih. Dia adalah orang miskin ya. Ya. Enggak tahu dia masih miskin apa enggak sekarang. Tapi dia pernah ada dalam keadaan itu. pernah ada dalam kemiskinan. Kita akan telepon seorang teman kita yaitu Kang Didi. Betul. Ini seorang komedian yang pernah ada dalam situasi atau familiar dengan situasi kemiskinan. Ya, dan dia stand up-nya terkenal dengan persona miskin ya. Iya, dia terkenal di Kompas TV, dia juga terkenal di Suca, Indosiar, dan dia ini pernah jadi kuli bangunan. Masih kayaknya dia kuli Belum bangunan. tentu dong. Cuma star syndrome dia sekarang. Kuli bangunan star syndrome. Langsung aja. Ini dia Kang Didi. Halo, Halo, Kang Didi. selamat siang Kang Didi.
Halo, selamat siang. Gokil. Joki, Bang Putri. Ini suaranya ini loh, udah sejahtera loh, suara orang Iya. sejahtera loh, Pak. Lumayan sedikit lumayan. Udah Halo Kang Didi. rasain raskin sekarang. Waduh, udah nggak makan raskin lagi Kang Didi. Udah dikasih tetangga sih. Kalau dapat juga. Ya sama aja. Enggak, dia kalau dapat raskinnya dikasih tetangga. Oh, begitu. Kang Didi, sebelum kita tanya nih, lo Ya, setuju nggak dengan topik kita atau tidak? Gue mau nanya, lo masih merasa diri lo ada dalam jurang kemiskinan atau sudah membaik setelah lo kenal stand up? Udah secara kondisi udah ngerasa baik sih, tapi gaya hidup ya tetap aja gitu. Nggak ada yang berubah. Jadi kadang walaupun uang di rekening itu udah ada, mental itu susah dirubah kadang, Kang. Kayak gitu. Paling pun ada berubah kayak gini. Kalau misalnya orang kan makanan itu belinya kalau misalnya roti, Ya. ningkatnya ke level yang kualitasnya lebih baik ya, Oke. apa misalnya. Oke. Nah kalau saya tuh ningkatnya bukan kualitasnya tapi kuantitas. Jajanannya tetap sama tapi banyak gitu. Itu doang yang berubah Anda ya. Enggak, jadi Kang Didi ini unik. Mungkin rekeningnya udah jauh bertambah daripada dulu. Ya. Cuman pola hidupnya yang nggak berubah. Lo, Masih jadi kuli nggak sih Kang Didi? nah itu gue penasaran. Masih tapi nggak turun langsung. Oh. Oh itu gimana tuh? Gimana Pak? nggak turun Benar. langsung? Pernah diajak kayak pernah ngasih job ke orang gitu masih. Oh, oke. Anda jadi kurir makelar kuli apa gimana? Mandor kali. Karena masih banyak relasi-relasi yang nawarin. Nah, saya lempar-lempar atau kalau misalnya itu saya suruh saya ngambil komisi gitu doang. Oh, Jadi ini bro, jadi supplier kuli Anda ya. Jadi intinya keadaannya membaik lah. Oke. Nah, tapi menurut gua lu adalah orang yang tepat untuk kita tanya tentang topik kita kali ini karena lu pernah ada di sana atau lu kenal dengan banyak orang-orang yang masih dalam status kemiskinan gitu ya. Gua mau nanya deh Kang Didi. Gua sama Muslim punya topik. Nggak coki doang yang coki. Topiknya adalah kalau menurut gua setuju bahwa orang miskin tidak boleh berkembang biak kalau menurut gua. Kalau menurut lu sebelum gua tanya gini, kenapa menurut gua orang miskin itu tidak boleh berkembang biak? Karena kalau buat gua Kang Didi, kemiskinan itu sendiri kan masih masalah nih. Keadaan kemiskinan itu kan masalah. Pada saat dia punya anak, dia malah menciptakan masalah baru untuk anaknya. Kalau menurut gua dia boleh berkembang biak paling tidak setelah dia udah mampu menafkahi dirinya sendiri baru dia boleh berkembang biak. Kalau dari lu sendiri nih Kang Didi, lu setuju atau tidak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa dari yang lo tahu masih banyak orang-orang di luar sana yang dia tahu nih untuk dirinya sendiri masih susah tapi masih tetap mau punya anak? Kalau menurut lu gimana? Gini ya, kayak ada istilah kalau nikah harus mapan dulu kayak gitu ya. Ya kurang lebih lah. Kalau kayaknya sih tergantung di mana tempatnya. Kalau misalnya di perkotaan yang memungkinkan orang dapat kerja bagus lalu mapan, itu bisa dipraktekkan bahwa kita nikah harus nunggu mapan. Tapi buat saya yang saya hidup di kampung, yang mana pekerjaan juga susah, nggak bisa mapan itu nggak bisa jadi patokan kita kapan nikah gitu. Oh, jadi patokannya apa? Patokannya apa? Super lucu banget. Benar, karena kalau mapan itu dijadikan patokan di kampung saya nggak ada orang yang mengarah ke mapan gitu. Sampai ma doang ya, nggak sampai pan ya. Standar mapannya mungkin beda di kampung Anda dan di perkotaan. Atau memang nggak ada sama sekali mapan? Nggak ada. Kita kalau misalnya mau nikah itu nunggu mapan, nggak ada orang yang berkembang biak di kampung saya. Nanti populasinya stop di bapak Anda, jangan-jangan nih. Iya. Karena kayaknya udah mati. Berarti standarnya orang menikah di sana gimana? Maksudnya? Ada lucu banget. Pertanyaan mertuanya tuh apa? Nggak ada, nggak pernah nanyain. Kayaknya sih di kampung saya lebih takut hamil duluan dibanding anaknya nggak bisa makan kayaknya. Oh, jadi kalau udah deket-deket, kalau udah kelihatan gitu, udah nikahin aja.
Orang miskin sangean juga ya Anda ya. Kampung Anda miskin sangean juga ya. Aduh, ini menarik nih. Kalau begitu, Berarti mertua tuh nggak bisa nanya kerjamu apa, nggak bisa dong. Gak ada, karena mertuanya juga nggak punya kerja kan. Nggak ada hidup di mana sih Kang Didi? Iya. Anjir ini unik banget sih buat kita Ya, nih. kita baru tahu nih. Gue baru Gini-gini. tahu nih kayak gini nih. Jadi gue mau tanya dulu sebelum mau jawab pertanyaan kedua. Itu proses kalau kita mau menikah tuh gimana, lamaran apa gampang banget dong berarti ya Kang Didi ya? Iya, maksudnya kita nih kalau misalnya sebagai orang tua deh, kalau ngelihat anaknya udah kelihatan pacaran mulu, udah buru-buru dinikahin aja. Karena takut hamil Takut muda hamil atau hamil di luar nikah. Di luar itu aib lebih malu dibanding anaknya kelaparan kayaknya. Oh, jadi begitu ada yang jalan-jalan, wah langsung nikahin aja. Ah. Oh, jadi nggak ada itu istilah bibit bebet bobot, nggak ada. Di kampung Anda bibit doang yang dipertimbangkan, bebet bobot nggak penting. Nggak, tapi itu realita Pak. Kita nggak bisa Iya. ngapa-ngapain karena realita yang terjadi seperti itu. Oke, let's say udah menikah. Bilanglah udah menikah nih Kang Didi. Nah, kalau dari kampung lo atau orang-orang yang secara ekonomi nggak bagus pada sudah menikah, apa batas anaknya tuh batasnya sampai berapa sih biasanya? Ada pergeseran sih dari zaman sekarang sama zaman dulu. Kalau zaman dulu sih kayaknya seenaknya aja, sesukanya aja sampai menopause baru tuh nggak punya anak lagi. Apa nggak bisa hamil sendiri baru berhenti ya? Oke, tapi sekarang jadi gimana? Sekarang ada pergeseran, semua orang kayaknya yang seumuran saya udah KB sih. Tapi bukan untuk membatasi anak KB-nya. Buat apa? Iya. Buat keren-kerenan doang. Apa ya, lebih ke kayaknya ngasih jarak doang, tapi anak tetap banyak. Oh, oke. Berarti sebenarnya juga perubahannya tidak terlalu baik juga. Tetap banyak juga orang miskin ya. Tetap menambah orang miskin tapi dicicil. Kalau orang dulu mungkin langsung totalan, langsung 3, 4 Nah, gitu. kalau Ini orang dulu tuh nggak ada batasan, udah bikin anak aja terus kayaknya. Karena kita nggak ada yang kita takutin tentang masa depan sih. Anjir. kenapa? Nggak ada. Maksudnya ya kita punya anak aja, masalah nantinya seperti apa ya udah kayak Nggak. ekonomi itu kayak udah takdir aja, mau diapain juga. Enggak, itu optimis apa emang nggak tahu diri orang di kampung Anda? Lo ada optimis bagus loh. Maksudnya masa depan lihatlah nanti. Terus aja lihat. Tapi Iya, maksudnya kita loh untuk bicara mapan ya arah ke mapannya mau cara gimana gitu. Pendidikan kita nggak nyampe. Iya. Kita mau berharap apa kalau misalnya menunggu ini kita harus mapan ya nggak bakal ada yang nikah. Oke. Berarti Benar. memang yang jadi masalah adalah mungkin teman-teman di sana juga ngerti bahwa sebenarnya pada saat ingin berkeluarga lebih baik mapan dulu. Cuman di saat yang bersamaan kalau menunggu itu terjadi, ya keburu kampungnya sepi dong. Tidak ada yang berkembang. Tapi kalau Kang Didi setuju nggak? Maksudnya dengan pendapat Coki tadi bahwa orang-orang miskin itu nggak boleh berkembang Apa biak. tergantung tempatnya kalau lu? Secara konsep setuju, tapi ngelihat kondisi juga. Kalau orang memang yang nggak ada kemungkinan untuk mapan ya nggak usah dipaksakan begitu gitu. Oke. Kalau Coki tadi memang ya udah, berarti Anda di dunia ini nggak boleh punya anak. Iya. Oke, tapi Kang Didi, lu anak lu, tapi lu kan sebagai orang tua tidak ingin dong anak lu menjalani kehidupan yang pernah lu jalani. Kalau bisa lebih baik daripada lu, ya kan? Nah, kalau anak lo ini akan lo keluarkan nggak dari daerah atau lingkungan lo? Istilahnya lo bikin merantau, lo besarkan di tempat lain supaya referensinya jadi lebih banyak gitu. Nah, justru untuk sekarang ini kan saya memang udah keluar dari dulu karena untuk saya yakin bahwa kalau misalnya di tempat di kampung saya udah pasti nggak bakal berubah. Anda hanya jadi nggak ada jalan buat berubah. Betul. Kecuali pesugihan gitu bisa. memang pikiran orang miskin hanya pesugihan. Tapi Pak, Itu real, ya? Kang Didi ini progresif.
Kang Didi ini mau berubah. Buktinya dia sadar masalahnya itu bukan di pribadi-pribadi orangnya, masalahnya adalah di lingkungannya. Yang membuat adalah ya jadi nggak ada tuntutan, nggak ada apa. Jadi akhirnya lo pindahkan dari situ kan Kang Didi supaya lo bisa menjadi lebih baik kan intinya. Katanya di kampung Kang Didi nih dulu ente nggak punya cita-cita ya? Nggak ada. Kita takut. Iya, kalau kita punya cita-cita tinggi itu kayak aneh, kayak kalau di naif atau apa ya istilahnya. Apa sih lu? Karena nggak ada jalan buat ngejar itu. Kalau misal contoh kecil kayak anak kecil dokter. Jadi dokter tuh kayak apa? Jalannya seperti apa gitu mau jadi dokter tuh? Nggak tahu kita. Jadi apa cita-cita di kampung Anda? Mandor begitu. Nggak ada, nikah aja udah, berumah tangga gitu. Masalah hidupnya nanti seperti apa ya pasti gitu-gitu aja. Nah ini pertanyaan sedikit nih. Kan salah satu orang miskin gak boleh berkembang biak menurut Coki. Mungkin dianggap nanti anaknya ini gak bisa dirawat dengan baik. Maksudnya gak bisa dikasih vitamin, gak jadi bisa circle-nya sama aja circle-nya. dikasih susu formula. Nah kalau dulu Kang Didi pada saat hamil kan lagi berada atau di kampung Kang Didi itu orang ngerti susu formula gitu-gitu, ngerti nggak sih? Nggak ada Vitamin. kayaknya, ada susu formula cuman Real good doang, bukan formula ya. Kayaknya cuman tahu di TV doang, nggak ada yang pakai susu formula. Apa minumnya biasa di kampung Anda? ASI ya. Asinya, maksudnya Iya. pada Ya. saat hamil kan minum suplemen gitu. Nggak ada suplemen. Extra jos bukan Iya suplemen. dong. Gabah. Waduh. Ya paling yang raskin itu tadi kayaknya. Kok suplemen raskin nanti Kang Didi? Ya apa yang mau dikasih apa? Raskin di blender dimasukin box Prenagen tuh. Nama suplemennya juga kita nggak tahu. Iya. Tapi anak-anaknya sehat-sehat. Sehat semua, nggak ada. Itu Coki. apa ya? Ya. Kayaknya karena Tapi tidak punya nggak keinginan banyak- hidup abis itu. Ya miskin gak apa-apa, at least sehat bro. Maksudnya kan yang dikhawatirkan, maksudnya karena dia tidak mampu apa pada saat hamil kurang nutrisi apa. Kalau gue Tapi sih lebih ke buktinya arah sehat-sehat. ini sih. Kalau gue sih bukan ke arah dia sehat atau enggak. Gue sih lebih ke arah karena dia ada lingkungan seperti itu. Betul kata Kang Didi tadi. Jadi tuntutannya dia dibiasakan untuk ya udahlah gue jadi gini aja. Jadi nggak pernah mau maju Ya gitu. makanya bayangin Nggak ada, aja nggak ada cita-cita. orang yang punya cita-cita. Itu yang paling bahaya tuh gitu. Terus gimana kita kalau untung cuma di kampung Kang Didi, bayangin di 37 provinsi Indonesia semua nggak punya cita-cita. Ya, Negara kayak kita gitu aja. populasi kita banyak tapi tidak ada yang mau jadi dokter. Dulu Susah Iya, juga. kayak saya seangkatan saya aja deh. Dari 40 siswa tuh yang lanjutin sekolah cuma 4 orang, termasuk saya ini. Waduh. 4 orang, yang lainnya langsung jadi kuli, langsung tahu kemana lah. Beberapa tahun nikah langsung kayak gitu. itu lulus apa itu? Lulus SMP? Lulus SD. Ya Ya ampun. lulus Ya SD paling ya masih kecil kan main dulu beberapa tahun sambil diajak ke kerja kayak biasanya kayak gitu. Oh, jadi SD 40 orang. Ya. Terus yang ke SMP cuma 4 orang. Yang termasuk saya itu yang 4 orang. Sisanya kemana? Disemen sama bapaknya apa gimana? Ya karena tidak menganggap buat apa sekolah gitu ya. Iya mau apa gitu. Iya. Dulu kayaknya supaya bisa baca hitung aja biar nggak ditipu orang udah cukup. Udah cukup. Ya Allah. Bisa baca tulis biar nggak ditipu. Iya kan kalau nggak bisa baca pasti ditipu orang. kan? Iya benar. Iya, gila. Tapi inilah kenyataan yang terjadi, Pak. Ya. Nggak ada salah, nggak ada benar, Nggak ada tapi benar. ini kenyataan yang terjadi yang dialami langsung dan ini real ya Kang Didi. Real dari tersangka langsung. Iya itu. Dari tersangka anjir. Gitu. Oke deh, tapi yang jelas sukses terus buat Kang Didi. Amin. Karena Kang Didi udah keluar dari daerah tersebut dan buktinya Kang Didi ingin supaya anak-anaknya menjadi orang yang lebih baik. Bagus banget Pak. Atau ada tips dan Pesan-pesan buat ada orang. pesan-pesan untuk orang-orang di luar sana mungkin Anda yang kan ex orang miskin Anda. Iya. Buat yang di lingkungan saya kayaknya ya udah nggak usah berubah aja sih biar ada omongan buat orang lain. Anda udah miskin nggak peduli sekitar Anda ya.
Enggak, masalahnya nggak usah semua mapan juga sih. Ya udah, ada yang miskin, ada yang kayak udah gitu aja. Biar menjalankan perannya masing-masing gitu. Nah, Oke biar juga. orang-orang yang memang berubah itu yang memang dirinya pengen berubah aja. Oke. Yang nggak mau berubah ya udah biar tetap jadi orang-orang seperti itu abadi ya. Karena memang pengennya seperti itu. Mereka juga sadar secara cita-cita, mereka juga tahu pengen mapan, tapi ya nggak ada usaha untuk ke arah situ. Enggak, kata ente tadi mau jadi dokter aja tuh nggak tahu caranya, Coki. Iya benar Ya sih. karena kan kalau memang kita punya benar-benar pengen kan kita pasti nyari tahu. Nah orang-orang di sana itu setelah nggak tahu ya udah. Terlalu mager ya, maksudnya ya udahlah, udah pasrah Iya, gitu iya. aja. Oh. Lebih memilih ini main suling di atas punggung kerbau. Dudi dudi dudit. Tapi Lagunya harus begitu. Iya, Kang Didi, makasih banyak ya. Sukses Iya. terus. Tetap jadi komedian yang ngasih perspektif yang berbeda buat kita semua. ya, makasih. Thank you Kang Didi, bye bye. Itu dia Pak. Lo bayangin, kalau gue makin setuju Pak, memang orang miskin harus ya udah lebih baik tidak membuat masalah baru dengan punya anak sih kalau menurut gue. Ya iya, kalau ikut perspektif ente apalagi nunggu mapan dan lain-lain, ya nggak ada berkembang biak dong. Seperti di kampung Kang Didi. Ya, men. Dikira Thanos lewat. Ini kenapa sepi banget kampung ini? Ya aku sih tetap nggak setuju kalau aku. Enggak, kalau menurut gue, karena gini, ini sudut pandang lain. Satu lagi, resources atau apa sih istilahnya? Cadangan di muka bumi ini, air, batu bara, bensin, you name it, bahkan makanan dan yang lain-lain, itu lama-lama makin berkurang. Minyak bumi aja udah tinggal 40 tahun lagi. Jadi menurut gue sudah saatnya kita selektif untuk memilih siapa saja yang bisa hadir di bumi ini. Lebih baik orang yang hadir yang memang bisa memberikan sumbangsi. Yang tidak bisa memberikan sumbangsi ke kampung Kang Didi. Suruh menghayal jadi dokter ya. Iya, maksud gue udah Pak, kita tuh 7 miliar itu tuh konsum banyak bang. Sekarang gini, lo rela nggak di pangan yang semakin lama semakin pangan nih atau makin menipis ya? Makin menipis. Itu kita kasih jatah buat itu si Rangga Sasana, si Sunda Empire. Ya nggak rela gue. Tapi dia kan nggak miskin, Cok. Tapi maksud gue daripada dikasih untuk orang kayak gitu yang tidak memberikan efek apa-apa, mending dikasih ke orang yang lebih jelas. Ya orang lain yang mendengarkan ini, yang kesel sama tweet ente, menganggap ente yang nggak pantas di dunia ini. Aku tidak rela makanan dan bensin ini dipakai Coki Bardin. Menurut gua paling enggak lu bisa sanggup menghidupi diri lo sendiri Ya. dan tidak menjadi beban untuk orang lain, itu yang berhak hidup kalau menurut gua, atau yang berhak punya anak menurut gua. Jadi tidak jadi beban untuk negara ya. Itu dia. Karena kan negara ini tadi mengalokasikan buat Raski, Betul. buat membantu BPJS. Mungkin iya. kalau itu nggak ada orang miskin bisa buat pembangunan yang lebih bagus lagi ya. Betul. Satu lagi, menurut gua yang harus tidak boleh berkembang biak bukan cuma orang miskin, tapi orang-orang yang tidak mau berkomitmen dan tidak mau punya anak. Lebih baik itu dimandulkan aja juga. Ini nggak harus orang miskin berarti. Nggak harus ya? orang miskin. Karena memang ada orang tua yang dia berada, tapi pada saat hamil itu nggak ini Cuk. Iya nggak bisa. Nggak concern. Iya. Makan ini, aduh males nih, capek nih. Iya, contoh gini. Ada orang yang memang bukan orang tua yang baik aja. Dan menurut gua, pada saat lo nggak jadi orang tua yang baik, anak lo ini kan lo didik tidak dalam kondisi yang baik. Ya. Dia malah akan jadi masalah. Ngerti nggak lo maksud gua? Dan lu menaruh anak lo dalam keadaan menderita gitu. Dia jadi broken home. Iya. Dia jadi mental illness. Dia jadi apa? Daripada lu melahirkan jiwa baru yang hidupnya cuma untuk menderita untuk berapa puluh tahun ke depan, lebih baik nggak usah ada orang itu. Kasian bro, Oke, serius bro. oke. Kalau buat Nah gua- kalau ini aku mending setuju ini aku. Kalau ini lumayan. atau misalnya lu Karena sadar, buat orang tua yang nggak siap punya anak, lebih baik nggak usah. nggak usah. Atau misalnya lo sadar nih diri lo adalah penjahat kelamin. Lu sadar nih lu suka meniduri wanita-wanita. Tapi lu cuman suka bagian meniduri wanita, tidak suka bagian bertanggung jawab. Ya udah lo vasektomi aja. Lebih baik orang-orang yang tidak siap punya anak, yang cuman suka jadi penjahat kelamin, dia mandulin dirinya sendiri aja. Jadi nanti angka broken home makin berkurang. Angka anak Ya angka kemandulan tinggi tapi. Ya tapi mending dong. Enggak, daripada kalau misalnya orang tua nggak mau mengasuh anak, daripada dibuang bro. Aku Iya. tahu nggak bayi yang ditinggal di apa namanya? Iya, Di tahu, depan Pak. rumah ini, depan Betul. rumah ini. Mendingan gak usah.
Mending nggak usah. Tahu nggak Slim yang brengsek apa Slim? Apa? Ada orang nih, dia udah sadar dirinya ini udah nggak siap untuk membesarkan anak, tapi dia masih sembarangan ngewe. Begitu pacarnya punya anak, diaborsi. Daripada lo aborsi, mending ya udah kalau lo emang gak siap punya anak, daripada lo aborsi dan lo tahu bahwa aborsi itu lebih parah, mendingan lo mandulin diri lo sendiri aja. Jadi nanti gak bakal kebobolan dan lo gak bakal ngelakuin aborsi. Ngerti gak maksud gue? Oh, atau biar aja dilahirin terus digojekin ke rumah ke rumah Kang Didi. Ke daerah rumah Kang Didi. Oke, Iya berarti loh. aku begini aja. Bener. Orang miskin boleh punya anak asal dia mau bertanggung jawab. Oke. Mau serius menangani anaknya. Oke, meskipun dikasih raskin tadi, ya kan? Setidaknya di blender kan. Kalau Nggak, tapi aku juga setuju ya kalau orang yang tadi yang nggak mau mengurus anak atau dia yang nggak serius lah ngurus anak, Iya. itu juga nggak boleh. Betul. Nggak usah berkembang biak kalau itu. Kalau lu kan kayak gitu. Kalau point of view gue orang miskin udah sama sekali nggak usah punya anak aja, nggak apa-apa. Karena ya kalau dia pengen pelihara apa ya pelihara kura-kura kek atau pelihara kelinci, main Tamagotchi, sama kok, tetap dikasih Main makan juga. Po di Android tuh gitu po. Itu aja sih. Oke, para noise, itu tadi topik kita di penghujung season 1 kita kali ini. Kita bakal balik lagi tentunya di season 2 dengan topik-topik yang lebih menggebrak. Udah nggak terasa ada berapa belas episode yang kita kasih buat para noise. Udah ya? 15 ya. Udah 15 Makanya episode. kita mungkin akan break belum tahu berapa minggu. Yang jelas Iya. kita akan godok beberapa tema baru. Betul. Dan yang pasti bukan tema orang meninggal tidak usah dikubur. Tapi kalau dapat celahnya kita bahas dong. Masih maksa Coki. Sebenarnya ada tema lain nggak selain Ada. orang meninggal nggak boleh dikubur? Kami setuju free sex. Waduh. Kan masih dalam proses penyaringan. Apa yang mau disaring Coki? Free sex haram tidak bisa disaring. Yang haram kalau disaring dalam semua agama haram. Mau disaring seperti apa akan tetap keruh Coki. Seperti pikiran Anda. Gua ada lagi. Apa? Orang tua kita masukkan ke panti jompo. Ini sebuah tema bukan bahas niat ente. Itu mah niat ente karena ente sudah jauh dari orang tua dan agama dan hidayah. Kalau ini ada lagi nih, pelajaran agama tidak perlu. Yo. Sudah ngajak free sex, mengusir orang tua, menjauhkan dari agama, murni musuh masyarakat Coki. Ya udah, sampai ketemu lagi di season selanjutnya. Saya Tonton Muslim pamit. Dan saya Jogi Wardana signing out. Thank you para noise. Bye bye.